Halo, Belum. I'm so sorry, Egi. Tadi Om kebelet, jadi Om minta maaf ya. Habis dari toilet tadi, ya, dari belakang. Om minta maaf. Nanti kita expand 5 menit aman? Aman sih, Om. Supaya nggak ini kurang ya. Suara aku kedengeran? Oke, kenapa? Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Suara Om? Kedengeran banget sih. Oke, oke. Thank you. Oke, Egi. Today Egi akan belajar tentang apa? Egi akan belajar tentang conditional statement. Nah, ini bisa Om bilang itu kayak jantungnya pemrograman itu adalah ini ya, Gi, logika gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah eh Egi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu yang kemarin. Silahkan. Ya ada sih, Om, pertanyaan kemarin. Aman? Aman Egi? Aman, Om, aman. Oke, kalau aman berarti kita punya waktu sekitar 5 sampai 7 menit untuk pemanasan. Egi mau ngapain kira-kira? Eh, skip aja, Om, ke bagian pembelajaran langsung. Oh ini. Oke. Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang Om izin share screen ya, Egi. Hmm. Ini dia. Nah, boleh dibaca judulnya Egi apa? Perintah berkondisi. Iya, jadi hari ini Egi akan belajar tentang perintah yang punya kondisi. Jadi perintahnya itu akan dilaksanakan kalau kondisinya terpenuhi atau kok kondisinya itu memenuhi. Oke, Egi? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum belajar ke intinya, apa sih program yang dapat saya buat dengan perintah berkondisi ini? Itu mungkin pertanyaan pertamanya, Egi. Oke. Nah, kalau Egi punya tugas pemrograman kayak begini nih, tugasnya sederhana. Program Egi bisa mengetahui dua atau bisa memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang Egi masukkan. Contoh, Egi nanti memasukkan kata permen. Ini nih. Nah, ketika Egi memasukkan kata permen, programnya ini seolah-olah tahu, oh berarti saya akan merekomendasikan Egi itu outputnya itu adalah lollipop. Nah, kalau Egi memasukkan selain permen, maka nanti yang direkomendasikan untuk Egi makan itulah kue. Nah, pertanyaannya adalah menggunakan perintah atau pembelajaran sebelumnya, kita sudah tahu gimana cara menggunakan fungsi input. Betul lagi? Betul. Kemudian kita sudah tahu untuk mendisplay, menampilkan sesuatu pakai fungsi print ya. Betul nggak? Mm-mm. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih program ini tahu bahwa saya itu memasukkan candy atau permen? Kenapa dia bisa tahu gitu saya memasukkan permen? Gimana caranya? Apa yang perlu kita tambahkan di sini? Nah, disitulah inti pembelajarannya. Masuk, Egi? Maksudnya kenapa perlu belajar ini gitu? Masuk? Masuk, masuk. Oke, nice. Nah, sekarang sebelum ke intinya, Egi harus tahu dulu mengenai apa. Pertama, kita akan belajar perintah berkondisi atau kondisi dulu yang harus kita ketahui. Apa itu kondisi? Yang kedua, gimana cara memprogram kondisi menggunakan tipe data baru? Dan yang ketiga, coba Egi nanti kerjakan proyek pertama atau kerjakan latihan-latihan soalnya menyelesaikannya dengan perintah berkondisi. Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari dulu Egi. Nah, Egi masih ingat apa tipe data yang sudah kita pelajari di lesson 1 sampai 4? Bentar, cek catatan dulu. Oke, silahkan dicek dulu. Tipe apa, Om, tadi Om bilang? Tipe data yang kita sudah pelajari, lesson 1 sampai 4. Tipe data itu yang mana ya, Om? Yang
Kayak variabelnya itu misalnya umur sama dengan 12. Nama sama dengan Egi. Nah, umur Ya, ini tipe datanya apa? variabel. Nah, nama age itu adalah variabel, betul ini variabel. Tipe data variabel ini apa Egi namanya? Apa? Tipe data ini nih, tipe datanya ini apa namanya? Nilai variabelnya itu apa namanya? Nilai variabel apa ya? Tipenya. Ang, Nanti ah? nggak tahu dah. Antara kayaknya string deh. Lupa. Nah, kalau string itu yang tulisan begini. Kalau yang ini Serius angka doang. ang Wait, numerik ya atau angka. wait. Bentar, ambil dulu. Kemarin kayaknya nggak kecatat tuh. Oke. Oke. Jadi tipe data yang udah kita pelajari di lesson 1 sampai 4 itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama, numerik. Secara umum ada numerik, angka, sama huruf ya, Gia. Angka Oke. sama huruf Ini gitu. Atau string gitu. baru Nah update. sekarang ternyata tipe data itu lagi nggak hanya angka sama huruf kalau di dalam pemrograman. Apa juga yang lainnya? Nah yang lainnya itu kebetulan namanya tipe data logis. Nah, tipe data logis ini nanti nilainya ada 2, Eki. Apa aja nilainya? Pertama, nilainya itu true. Nah, kalau nggak true lawannya apa, Eki? False. False, gitu. Nah, 2 ini salah satunya tapi ya, salah satunya. Tipe data logis. True atau false nilainya. Nah, tipe data logis itu biasanya dikenal dengan kalau di dalam pemrograman itu istilahnya Boolean, Egi. Oke, apa, Egi? Boolean. Tulisannya itu begini nih, Egi. Boolean. Boolean. Nah, ini nih. Ini tipe data yang nilainya itu true atau false. Maksudnya gimana, Om? Nah, ini Om contohin ya. Jadi, sekarang kita masuk ke laboratori. Nah, ini dia. Boolean kan Om, kayak N. Iya, iya, Boolean. Eh, operator bersyarat. Oh, bersyarat Egi. Nah, Oh, itu udah banyak juga nih. Nah, ini Gi. Jadi yang namanya Boolean itu apa? Kan di lesson 1 sampai 4 itu kan kita udah belajar nih tipe data, data dengan tipe data yang berupa angka. Nah, ini nih age sama dengan 12, kemudian misalnya apa ya, Gi ya? Price sama dengan misalnya $10, $1.000, kemudian misalnya apa lagi? Misalnya height tinggi gitu ya, height gitu ya, sorry, 170 misalnya. Nah, ini tipe datanya numerik. Kemudian tipe data yang sudah kita pelajari juga di lesson 1 sampai 4 itu namanya apa, Gi? Tipe data yang berupa string. Betul lagi? Seperti Oh, nama sama dengan Egidio. Kemudian apa lagi, Gi? Misalnya review sama dengan ini nih. This course is amazing. Aha. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya eh apa ya? Course gitu. Sama dengan Python start. Nah, ini tipe datanya semuanya string ya, Gi ya. Huruf ya atau ada sesuatu di dalam tanda petik. Nah, sekarang kalau Boolean tuh kayak gimana? Tipe data berupa Boolean. Nah, begini, true or false. True or false. Nah, itu adalah gini lagi. Tipenya itu adalah misalnya berat gitu. Sama dengan false gitu. Oke?
false ya kayak gitu. Nah, begini nilainya. Aduh, kok. Kemudian misalnya ringan sama dengan true. Nah, gitu Egi. Oke, Egi. Nah, ini tipe data string, ini tipe data boolean. Paham Egi? Oke, Nah, paham. tetapi yang menjadi kesulitan biasanya itu adalah apa? Kita tidak menulis tipe data berupa boolean ataupun string itu nggak langsung bilang true atau false gini, Gi. Hmm. Tapi kita menulisnya dalam sebuah ekspresi namanya. Yang ekspresi itu bisa bernilai true atau false. Nah, sebelum kita ke ekspresi, Om ingin contohkan Egi, apa operator yang biasa dipakai untuk sebuah ekspresi. Nah, Egi mungkin tahu ini ya. Pertama, lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, biasanya ketika kita membuat variabel dengan tipe boolean, nilainya itu nggak langsung bilang true atau false lagi. Tapi kita akan menaruh kondisi. Contohnya Gi. Kan di sini Om buatnya gini aja deh. Yang H ini Om buatnya H1 gitu Gi ya. Kemudian H2 sama dengan misalnya 13, H3 sama dengan 14 atau 15. Nah, sekarang tipe data yang berupa ini misalnya nama variabelnya itu adalah ini Gi. Nama variabelnya adalah tua. Nah, tua nilainya itu nggak langsung true, tapi biasanya kita taruh menggunakan operator yang tadi Gi. Jadi H1 lebih besar dari H2. Nah, sekarang Om tanya ke Egi, apakah H1 itu lebih besar dari H2? Iya. Enggak. Salah ya. Nah, artinya apa? Kita nggak nulis bilang false langsung nanti Egi gini. Nggak bilang false gini, tapi itu diisyaratkan oleh ekspresi begini. Jadi tua itu nilainya apa Egi? Apa? Tua itu nilainya apa? Tua itu nilainya apa? Mhm. Sebentar. Tu- Kan kan tua itu nilainya H1 lebih besar dari H2. Mm-mm. Nilainya itu adalah sebuah ekspresi. Ini namanya ekspresi. Nah, sekarang kalau ekspresinya ini begini, ini benar atau salah, Gi? Ekspresinya seperti itu ya. Ekspresinya begini nih, H1 lebih besar dari H2. Benar nggak pernyataan ini? Enggak. Nah, artinya kalau nggak berarti nilai tua itu apa? Salah. False, gitu ya. Maksudnya itu Om atau kita itu biasanya nggak langsung nulis false begini loh, Egi. Nggak langsung nulis false begini. Tapi biasanya makainya itu adalah sebuah ekspresi begini nih. Nah, gitu. Oke? Oke. Paham? Paham. Nah, sekarang yang sering menjadi masalah itu adalah nilai sama dengan. Kalau Egi membuat suatu statement atau pernyataan menggunakan yang pernyataannya itu misalnya sama dengan, maka sama dengannya dua. Ingat, itu kalau pernyataan Egi. Oke? Hmm. Nah, kemudian tidak sama dengan tanda seru dulu baru sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, sekarang contohnya gimana? Om mau buat nih, Egi, bahwa H4 atau nama deh. Ini nih. Last name sama dengan Egidio. Ups. Egidio. Nah, gini. Kemudian first name. Nah, nanti kalau Egi membuat ekspresi, misalnya nama ekspresinya itu nilainya boolean, misalnya adalah nama saya, nama variabelnya, itu sama dengannya satu. Nah, ini artinya nama saya ini adalah suatu variabel lagi. Nah, nilainya nanti nama saya sama dengan first name sama dengan last name.
Nah, pertanyaannya Om, apakah nama saya itu bernilai benar atau salah, Egi? Hmm, Nah, ini ekspresinya, atau bisa dikurung begini deh. Nah, gitu. betul nih. Betul ya? Ya, betul. Jadi nama saya itu nilainya itu secara tersirat itu true gitu. Paham, Egi? Oh, Nah, nanti kalau first name tidak sama dengan last name, baru nilainya false gitu, Egi. Paham ya? oke. Nah, ada yang mau Egi tanyakan? Enggak ada sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang yang cukup ribet, Egi, itu adalah ada istilah ekspresi campuran. Nah, apa itu ekspresi campuran, Egi? Ekspresi campuran itu adalah suatu ekspresi yang digabung. Jadi ekspresi-ekspresi kecil. Nah, ada dua operatornya yang dipakai. Pertama namanya and, Egi. Kedua namanya or. Oke? Nah, sekarang and itu dia ketika Egi ingin menggunakan n, maka nilai dari n itu akan benar ketika semua, ingat Egi, semua ekspresi kecilnya itu benar. Oke? Jadi misalnya kalau Egi punya 100 ekspresi, 99 salah dan 99 benar dan satu yang salah, maka dia salah kalau digabung pakai n semua ekspresi itu. Nah, or sebaliknya, minimal satu yang benar, Egi. Jadi dia bernilai benar. Artinya apa? Kalau Egi punya 100 per ekspresi, 99 salah, satu yang benar. Dan Egi make or, nanti dia benar. Contohnya gimana, Om? Contohnya begini, Egi. Misal, Om punya sesuatu nih, kayak begini, Egi. Jadi, Om akan punya ekspresi misalnya begini nih. Om akan pakai N ya, yang pertama. H1 itu lebih besar, lebih kecil dari H2. N, H2 lebih kecil dari H3. N, first name itu tidak sama dengan last name. Nah, pertanyaannya Om Egi, ini nilainya true atau false ini? Jadi False. hasil akhirnya, kenapa? Karena di terakhirnya salah. Iya, jadi meskipun ini benar, true gitu ya, true and false, kalau ada satu aja yang salah, maka hasil akhirnya jadi false. Paham ya, Gi? Paham, Om? Nah, kalau or sebaliknya. Jadi ini kalau Egi ganti dengan or, maka ini akan bernilai apa, Egi? True. True. Paham ya? Compound, campuran. Nah, ini ekspresi kecilnya, ada 3 ekspresi. Digabung semuanya. Paham, Egi? Paham. Oke. Nah, sekarang Egi, yang selanjutnya yang paling penting, nanti Egi langsung praktik, adalah apa sih yang disebut sebagai conditional statement atau conditional operator itu kalau gitu? Nah, yang disebut sebagai conditional operator itu ada operator untuk menyusun ekspresi-ekspresi tadi, Egi. Apa namanya? Namanya adalah perintah berkondisi. Nah, pengertiannya apa? Ini itu adalah perintah yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung dari nilai suatu ekspresinya. Nah, ekspresinya itu apa yang tadi? Ya, keadaan-keadaan itu. Cuman operatornya apa? Operatornya itu if sama else. Gitu, Egi. Ya. Nah, if itu jika, else itu selainnya. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya seperti ini, Egi. Jadi nanti if ekspresinya benar, maka Egi dapat mengeksekusi yang ini, atau yang ini.
Nah, kalau ekspresinya salah, maka tidak dapat mengeksekusi yang ini, Gi. Oke, Gi? Oke. Nah, selanjutnya, Gi, gimana cara men-settingnya? Om akan contohkan begini, Gi. Nah, ini, Gi. Jadi nanti Om akan buat seperti ini. If H1 itu lebih kecil dari H2, maka print siswa ini adalah siswa yang paling muda. Nah, sekarang pertanyaannya Om Egi. Egi, Hmm. pertanyaannya Om, apakah ekspresi ini benar? If jika H1 lebih kecil dari H2. Maka titik dua, ingat ya, setelah ekspresi titik dua, nanti kalau dia banyak ekspresinya, titik dua itu ditaruh di paling akhir. Kemudian ada indentasi nih, ingat ada indentasi nih, ini namanya indentasi. Nah, kalau H1 kurang dari H2, dia akan mengeksekusi print siswa ini adalah siswa paling muda, Egi. Hmm. Nah, sekarang apakah ekspresi ini benar, Egi? Betul sih. Betul ya? Nah, kalau dia benar, kalau Egi run, dia akan mengeksekusi begini. Tada. Nah, gitu. Siswa ini adalah siswa yang paling muda, Egi. Oke, Oke. Egi. Hmm. Nah, sekarang kalau ini salah, apa yang akan terjadi, Egi? Hmm. Dia nggak akan ngapa-ngapain. Karena dia akan ngeprint ini kalau kondisi ini benar. Nah, Hmm. kalau Egi mau, ada tambahan operator namanya else. Jadi nanti kalau Egi ekspresinya salah, ekspresinya salah. Nah, jadi nanti kalau ini salah, dia akan mengeksekusi ini. Nah, gitu. Sampai di situ untuk materinya, Egi. Paham? Um, Ada yang mau Egi tanyakan? enggak. Oke, kalau gitu kita langsung praktik ya. Siap. Oke, Egi langsung share screen, ayo. Enggak jadi. Ah, ini nih, Om kasih, Om kasih. Sudah ada Om. Gila. Udah ada Big brain. di bookmark aja. Oke, kursus lesson 5 Egi. Nah, D. Lesson 5. Mana lesson 5? Oh, bentar. Coba halamannya di refresh lagi. Kok belum Oke. kebuka ya? Coba Hmm. ulang. Loh, Karena kan 20 September. enggak, harusnya udah kebuka tapi. Nah, Oh, iya tadi tertutup nih. nomor satu dulu bebas, nomor dua dulu bebas. Nah, ayo. Mau dengar tentang data type boolean. Oke. Benar atau salah, Egi? Sebentar. Hmm.
Ekspresi Boolean itu Om lupa jelasin. 1 itu artinya true, 0 itu false. Selainnya nggak ada. Oke. Ini aku yang aku kurang tahu nih yang paling terakhir Om. Ya, hanya bisa menerima nilai true atau false. Hmm. Nomor 4 benar atau salah lagi? Eh. Wih, nice. Nah, Oh. gimana ini? Lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan yang mana ekspresinya? Ah, pinter. Ya, mantap ya, Gi ya. Ya, halo. Siapa nama adiknya, Gi? Om Da- lupa? Hah? Danis. Danis. Danish. Aduh. How are you? Hai. You're Oh. fine? Danish ikut kursus apa aja? Coding? Ah, Danis main-mainnya sama siapa kalau nggak ada Kak Egi? Hah? Kalau Om punya saudaranya itu 3 Danis ya, cewek semua. Dan dulu mainnya sering bareng. Aduh, ngetik lagi nih habis ini kenal kan? Kamu Negi, kita harus meningkatkan kecepatan mengetik. Oh, nggak benar kok. Nih. Oh, ini Mhm. hmm, Danis mau membantu? ya udah foto. Oh mudah katanya Egi. Wah, ayo bantu Kak Egi. Kesusahan kayaknya Kak Egi ya. Udah linglung kepalanya. Ayo Hmm. bantu Danis. Om punya sepupu seumuran Danis ya. Nah, back input ya. Oke. Oke, apa yang salah Egi? Egi Oke. bisa pakai if sini mah. Sebentar, kita harus cek sini ya dulu. Kita masukkan kode Mhm. Boleh juga pakai ekspresi biasa ya. work input login. Masukkan password. Come on Egi. Hmm. Kenapa passwordnya masih switch store 111? Which I don't know. Oh itu maksudnya nanti kan Egi memasukkan password. Hmm. Nah passwordnya itu nanti kalau dia switch store maka true. Nah kalau enggak ya false nanti. Gimana? Mau Om contohkan? Boleh Om. Oke, jadi itu ada 2 cara menyelesaikan ini Egi. Pertama Egi dapat bilang oke sama dengan ini boleh di Egi kurung. Ups. Ini boleh Egi kurung.
oke-nya ini akan bernilai begini. Nah, jadi passwordnya harus sama dengan ini. Jadi nanti kita panggil oke. Gitu. Ups. Nah, begini Egi. Nah, nanti kalau Egi run, tada bla 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 bla, false. Ini cara pertama Egi. Cara kedua, Egi dapat bilang if langsung tanpa ada oke. Jadi if gitu, ups. If password sama dengan ini, kata ini, titik dua. Nah, ini Egi jangan lupa kasih indentasi atau begini kan boleh. Nah, ini juga bisa nih Egi. Tada. Nah, ini juga sama nih. Ya. Nggak mau nampil kah? Print oke. Kan itu masih oke, Om, bukan if. Oh, else-nya ya. Else-nya lupa. Else, print login, oke. Oh iya ya Egi ya. Ini true harusnya. True, kemudian yang ini false. Nah, ini boleh pakai cara begini juga, Egi. Sama aja ini. Ribet, Om. Ribet ya? Ya, tapi udah bener ya. Ayo, next. Nah, ini gimana? Itu kan tipe dari kue. Hmm. Apa sih yang gue boy? Hmm. Come on, Egi. Baru kan misalnya di program oke. Itu kan tipe dari kue. Hmm. Suka rasa. Ini maksudnya masukkan tipe dari kue sama dengan kue maksudnya apa nih? Maksudnya, kan di sini ada kategori. Nah, jadi nanti kalau Egi di kategori ini memasukkan kata kue dan di rasa ini memasukkan kata coklat, maka dia akan bernilai benar. Kalau nggak masukkan kata itu false. Jadi Hmm. ada dua nih ekspresi Egi. Jadi kalau kategorinya sama dengan kue gitu, Hmm. kemudian rasanya sama dengan coklat. Nah, karena ini ada dua harus dikombinasikan lagi pakai N gitu. Egi boleh kurung kalau mau. Paham gak Egi? Paham. Oke, kalau gitu Om coba refresh, kita lihat. Tapi ya, Oke, kita lihat. tapi kalau sama dikasih sama dengan itu harus dispasi gitu tuh nggak usah. Bisa harus bisa iya bisa enggak. Itu gaya ngoding aja ya. Kalau Om supaya lebih rapi aja sih. Hmm. Kalau Egi mau dempet-dempetan boleh juga. Salah. Eh, hmm, 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 Salah lagi kan? hmm, hmm, hmm. Wait, kita cek dulu. Checklist saja langsung. Oh ya, oke. Itu kan tipe dari kue. Kue. Janganlah. Hmm, Dibacanya apa itu, Egi? Chiffon. Apa itu cipon? Om nggak pernah dengar nih. Kamu coba search aja di Google. Chiffon. Bentar ya. Oh, ini ada nih di IPB. Om sering beli nih. Nggak tahu namanya tapi. Nah, ya. Itu namanya chiffon. Om. Hmm, Hmm. Terus kita kerjain lagi. Buat dari kue sering. Aduh, kita mesti buat sendiri. Tapi gimana gimana? kita coba lihat lagi dari sini kategori tulis input.
Kalau Egi mau copy paste aja nanti tinggal diganti kata-katanya sama nama variabelnya. Ya elah. Hmm. Aku pakai kontrol Z loh. Hmm. Di. Hmm. Come on Egi. Oh, ya. Jelas lah. Hmm. Harga yang cocok. Oke. Nice. Ini nomor 6 Om. Nomor 6. Aduh. Aduh, minus aura Om. Pakai kontrol C aja kalau Egi mau cepet Kontrol C. buat copy, kontrol V buat paste. Das rower. Stop kategori. Kue kering. Dan pelaku sama dengan Pak. Ini bukan rasa lagi berarti ya. Siap membayar 500 koin atau kurang. 500 koin atau kurang itu artinya harga kurang dari sama dengan 500 Egi. Hmm. Harga betul tadi harga? Bentar, ini berarti kita ganti juga nih harga. Cuma nanti Iya, malah wah, ganti ya. harga. Mhm. Sama atau kurang dari Kurang dari sama dengan. ini Nah, betul. Kemudian coklatnya itu angka. 500. Eh, itu string. Nah, nah Egi apakah harga itu perlu di lower? Bagiannya hapus ya dong. Hapus, betul. Kemudian apakah itu harga itu angka kan Egi ya? Apakah itu fungsi input cukup? Maksud? Harga itu kan Egi menggunakan input tuh. Mm-mm. Tapi Egi ingin membandingkan angka nanti. Apakah itu benar? Oh no no. Oh no no, exactly right. INT. Nice Egi. Gila. Tiba-tiba aku jadi hafal gimana maksudnya Om. Masukkan rasa, masukkan harga. Harga yang cocok. Kurung Hmm. satu lagi di akhirnya Egi. Bukan, maksudnya itu merah kurungnya. Taruh di paling akhir banget. Nah, itu. Nah, gitu. Oke. Gimana? Habis itu, Hmm. Bentar, kita coba dulu. Ini jadinya hasilnya gimana? itu bukan. Coba lihat yang di print itu apa Egi? Hmm. Masa pencarian yang paling populer? Nggak apa-apa Om. Kita coba dulu yang Oh, oke. Mantap. Kue kering, harganya sekitar 500. widih, true. Coba kita coba lagi, tapi kali ini kita beda. Info Sipon. 1000. Oke. False. Info. Hmm. Tawaran produk sebagai promosi.
Hmm, lah, kok nggak benar gimana sih? Coba lihat masa tadi tawaran tulisannya Gi. Oh, tawarkan. Aduh. Sama Centang, aja. centang, centang. Lah, tadi aku udah bisa centang. Bukan, centang itu langsung di run sekaligus run ya. Jadi lebih baik Egi centang apa langsung centang nanti. Hmm, Nah, kan? gila, Egi itu jadi pintar. Iya, Nah, ini tanpa. gimana nih? Ini mau pendek. Cuman kondisinya nanti tuh keinginan mereka termasuk tiga nanti Egi buat berarti kondisi. Kita daripada ngetik lagi. Nah, there you are. Print. Tawarkan. Produk khusus diet, produk khusus diet, koma true. Iya. Tanpa gula. Keinginan. Berarti no harga-harga ya. No harga-harga, pinter banget. Ya elah, udah kehapus semua. Kak. Loh, kalau ngapus backspace aja Egi, nggak perlu di-cut. Oh, word out. Ini misalnya dari kategori lower kemarin apa aku lupa. Mengecilkan huruf. Oke. Kategori lower, input masukkan tipe dari gula, keinginan. Keinginan mereka itu adalah pertama tanpa gula. Berarti ini kategorinya ganti jadi keinginan loh. Bukan, itu udah bener kategorinya. Tapi nanti Egi bilang kategori sama dengan tanpa gula. N kategori sama dengan tanpa lemak. N kategori sama dengan tanpa gluten. Gitu Egi. Tanpa gluten. Ya Itu elah. tuh tiga kan itu. Nah, karena dia hanya bilang hanya satu, maka menggabung mereka itu pakai or Egi. Berarti masukkan tipe dari gula berarti ganti jadi keinginan dong semuanya. Mhm. Bukan, bukan. Iya, ya. Keinginan. Hmm. Terus stop sama dengan kategori sama dengan hmm, tan Tanpa gula. aduh, or hmm, Copy paste aja kalau Egi mau. oke om, aku tuh anak yang sangatlah rajin. Kategori itu. Hmm, hmm, mana sih tadi? Oh, salah lemak ya. Tanpa lemak. Hmm, or buka kurung lagi. Salah. Tanpa gluten. Mhm, exactly right. Oke. Gluten ya, glusen itu. Oh, kesalahan teknis, kesalahan teknis.
Hmm, ini juga asik. Kategori is not defined nih Gi, katanya. Pelan-pelan lemak. Dik, Kategori is not defined katanya Gi. Baris kedua itu kategorinya typo Gi. Kayak IG tulisnya kategori. hah? Oh, yang lagi kan yang ada misklik misklik. Oke, tidak ada lagi. Jadi ulang. Nice Egi. Mister suka nih idenya Egi. Hmm. Nice. Kok Nah false? ini boleh tidur-tidur aja nih ngejawab yang satu ini. Kok false? Ya kan glusen, Egi bilangnya glusen. Kan yang ada itu gluten tuh di situ tuh. Egi buatnya gluten. Oh iya ya. Gila, ini tuh stage paling susah loh. Oh iya ya, bener sih Egi ya, bener sih. Cara mengklik itu pakai klik kanan atau klik kiri, Om? Kalau ada rodanya pakai pakai rodanya aja deh. Oke. Nah ini Bentar, Egi gimana? dulu. Oke. Hmm. Apa lagi? Oh, apa? Kok nggak mau ngaji? Kok nggak mau nyala? Oke, nyala. Are you okay Egi? Pesanan teknis, Om. Pemesan lollipop mint atau dengan ringan jelly. Yang mana ekspresinya maksudnya ini? Minuman Mhm. pir. Lollipop mint. Nice. Wih, kelas. Wih. Itu jawabannya ada di kanan. Oh iya ya. Oh, yang paling mudah kedua kayaknya tuh ya, Gi ya. Kopi. Kurang apa dulu. Tipe produk. Oh ini Ini dia ber tipe. Berarti kategori nomor, terus isinya. Kita buat lagi di bawahnya isi. berarti Egi bertingkatnya nih dua kali ya nanti pakai and or berarti. Iya, input. Hmm, berarti ini dengan isi. Dan nanti. Ya, elah. Santai Gi, santai. Lengkap. Hmm. Udah bener tadi? Isi titik dua. Nah sekarang pelengkap. Wih keren nih. Kreatif ya nama variabelnya. Apakah pelengkap perlu di lower Egi? Bentar, Om, ada kesalahan teknis di sini. Aduh, salah pencet. Backspace ya, jangan di-cut. Backspace aja. Terlanjur, Om. Memesan. Memesan kue populer dengan isian. Stop. Selak.
Oke. I want Apakah selai doang, Egi? Enggak deh kayaknya. kita will see. Ibu Oke. apa? Biskuit, biskuit. Hmm. Coba lihat kata deskripsinya itu. Ya, I will see in hit. Tanpa nama. Oh, Mhm. nggak jadi. Oh, benar. Betul, sebenarnya berarti ini bukan kategori dong, ini berarti pelengkap. Mhm. Hmm. Kita coba lagi. Tipe produk. Tapi kategorinya apa? Nggak berguna dong. Iya juga ya. Egi Dalam. bisa lihat kondisinya. Coba lihat kondisinya. Bukan, bukan. Apa namanya deskripsinya? Ada apa? Oh, never mind, Om. Never mind. Nerma. Oke. Deskripsinya coba dilihat yang ini nih. Nah, itu tuh. Jadi yang pertama kue dan krim. Kemudian yang kedua tipenya kue dan selai gitu. Jadi kalau kategorinya kue dan pelengkapnya krim, maka boleh tuh teruk itu. Atau kategorinya kue, pelengkapnya selai boleh juga tuh. Hmm. Oke, aku Pah, tidak baca bagian sininya ya. kamu nih. Sepasang ornya. Bentar, Om. Terjadi kesalahan teknis. Oke. Pelengkap. Kalau salah isinya isi. Kurang selai. Selai. Terus. Itu tadi. Hmm. Hmm. Krim. Krim. Hmm. Nah, Egi kurang mention apa? Kategorinya ya. Jadi di dalam kurung itu harus ada kategori sama dengan kue, and pelengkap sama dengan selai gitu. Gimana? Ya, nah di situ kategori. Oh, bisa gitu. Awalnya tadi aku juga emang kepikiran gitu, tapi soalnya om belum belajarin aku gitu, jadi aku kira nggak bisa. Oke, sama dengan kue. Ups, tanda petik ya. Hmm. Oke. Nah, pakai N kemudian itu dua kondisi soalnya. Nah, yang satunya juga copy paste aja. Sama soalnya. Pelengkapnya aja yang harus berbeda. It's okay, om. Kategori Nice. dengan biskuit ya. Biskuit. Lupa lagi. Kue juga ya, kue juga. Kue dengan selai sama kue dengan krim kan katanya tadi. Ini sih produknya oh, ini biskuit tapi true. Sedangkan di sini cuma ada kue. Loh iya ya. Kita pakai kue aja coba ya. Oke. Soalnya, mhm.
Nice. Kue selai false serius Hmm, kok false? kue sama dengan Kategorinya perlu di lower nggak, Gi? itu enggak sih Hmm? Eh, pelengkapnya perlu di lower nggak juga? pelengkap apa Variabel pelengkap. sebentar lower tuh cuma buat kecilin tulisan kan Mhm. kalau misalnya di sini oh butuh di lower kalau di sini dibuat kecil itu di bawahnya Di stop dulu. oh iya Nah, nah hmm, pelengkap sebenarnya pelengkap titik lower nah berarti sorry yang di sini selainya harus kecil S-nya, Gi. Sama krimnya harus K-nya harus kecil. Nah, nice. Coba kuenya ganti biskuit, Egi, coba. Om ini nggak tahu yang ini dua-duanya ya. ya coba satu dulu aja lah ya Oke. lah biskuit itu selai Laut itu. lah tadi terus sekarang false gimana sih Karena biskuit oh tadi aku nggak sengaja itu kepasang spasi biskuit nah kan tadi aku nggak sengaja kepasang hmm. kuenya mungkin perlu diganti ya. Jadi biskuit. Kue lengkapnya selai false sebentar coba ini kita ganti kue biskuit Boskuit itu. ih hmm. Nah, coba dua-duanya biskuit lagi. Ih, lupa lagi Nice. Coba sekarang. alhamdulillah Nah, oke deh Egi. Cukup ya. Ini udah oke keren banget Eginya. Oke. Kalau gitu, boleh Egi stop share. Sekarang kita coba simpulkan sedikit pembelajaran hari ini apa aja Egi. Ayo. aku yang nyimpulin Apa aja? Dalam bentuk pertanyaan deh rekapnya. Apa aja yang menurut Egi pelajari hari ini? menurutku ya Mhm. cara gunain apa tadi nggak punya temen mana catatanku hmm. Conditional, yang dibilang apa tadi ya lupa boleh cek catatan conditional rule gak sih oke, conditional rules bisa. Dan apa aja? Apa nama tipe datanya tahu deh, Gi? tipe data
Saya tipe dari Hmm. Bu, apa? bu, Oh, bentar. Ada boolean, boolean. boolean. Catat Nah, dulu kan. nilainya itu apa boolean itu? True or false? True or false. Kalau if itu dan else itu apa? If jika else lainnya. Oh, Oke, oke, oke. Jadi yang sudah kita pelajari itu adalah pertama gimana kita membuat suatu ekspresi ya, Gi ya. Hmm. Nah, tadi ada banyak yang kita pakai lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, gitu. Kemudian yang kedua, kita belajar membuat compound. Ekspresi bertingkat pakai apa, Egi? Apa? Ekspresi bertingkat pakai apa? Ekspresi bertingkat. Maksudnya yang banyak. Yang banyak. N. Dan Enggak, or. Bentar. bed- Sama aku tadi lupa. betul, and dan or. Iya. Bedanya apa? Kalau N itu, bentar. Kalau N itu dan. Kalau or itu tapi. Bukan, maksudnya N itu benar di akhir ketika apa? Or itu benar di akhir ketika apa? Nah, N itu benar di akhir kalau misalnya semuanya benar. Tapi kalau misalnya or itu benar, kalau misalnya cuma salah, kalau misalnya salah satunya benar. Salah satu aja ya, minimal salah satu. Kalau semuanya benar ya dia akan benar juga. Oke, kalau sekarang Om tanya yang paling mudah yang bagian yang mana? Hmm, ini Bagian paling ini, itu pertanyaan saya salah sih ya. Kalau yang paling susah, hal yang paling susah. iya. Bentar. Sebentar sih. Mhm. Nggak ada sih, Om. Nggak ada, Widih. Kalau gitu selamat ya. Paling Nah, detail, yang harus details, Bang. Widih. Terakhir Om ingin bilang thank you ke Egi untuk kehadirannya hari ini. Dan Om ingin bilang bahwa Egi kemajuannya hari ini lumayan bagus ya, Egi. Ya, jadi cepat tadi memahaminya Om suka tuh. Ya, jadi selamat buat Egi. Nah, Om ingin sarankan Egi banyak latihan menggunakan ChatGPT kah, menggunakan platform lain juga boleh. Gitu. Nah, sebagai hadiahnya Om ingin tambahin nih ke Egi koin. Is, Ya, cuman belum bisa dilihat sih memang ya. Jadi belum. koinnya itu Om tambahin sebanyak 30 buat Egi. Baik, Karena Bang. tadi aktif juga bertanya ya. Oke. Ada yang mau Egi sampaikan? Nggak ada sih, Om. Nggak ada, cukup? Cukup. Oke, kalau nggak ada dari Om juga cukup. Thank you so much for tonight. And see you. Ya, oke. Egi, makasih banyak ya untuk malam ini dan sampai jumpa di minggu selanjutnya berarti ya. Iya, Oke? Om. Oke. Hmm. Bye-bye. Siap. Sama-sama.